saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di pos-pos Pelkes dan juga kepada keluarga besar saya, keluarga Lopulalan, Syafei, Yonas. Noch einmal, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Gott segne euch alle. Tschüss. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Pemirsa Night Call GPIB yang dikasihi Tuhan, walaupun Natal di tahun 2020 ini cukup berbeda karena pandemi COVID-19, namun kiranya makna Natal, kasih, sukacita, kedamaian menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang kami ingat rayakan dalam Natal kali ini. Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, menerangi iman, percaya, dan akal budi kami, agar kehendak-Mu dalam firman yang hendak kami baca, dengarkan, dan renungkan selalu menjadi kekuatan untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang mengatakan demikian. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus yang menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa Night Call yang dikasihi Tuhan, waktu pasti datang dan tak mungkin dapat kita hindari, apalagi kita batasi. Nampaknya waktu berjalan begitu cepat. Dalam hitungan minggu, hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 ini, minggu ke-52, 27 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal tak terduga datang dan masuk dalam kehidupan kita di tahun ini. Dan ada satu hal yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan kita semua, yaitu pandemik COVID-19. Akan tetapi di minggu terakhir ini bukanlah batas berhentinya gerak dan semangat kita untuk terus berjuang.
mencapai tujuan yang kita harapkan demi menata kembali kehidupan dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik di tahun 2021 nanti. Dalam bacaan kita diberitakan bahwa Raja Herodes yang berambisi mau membunuh Yesus, ternyata waktu kehidupannya telah berakhir, ia telah mati. Kini Allah mau rencana keselamatannya tetap terus berjalan, dan ia memakai momen kematian Herodes itu untuk mengembalikan Yusuf dan keluarganya yang mengungsi di Mesir kembali ke Israel. Sepintas Yusuf mau menghindari bahaya dari Herodes Archelaus yang memerintah dengan jahat dan kejam di wilayah Yudea, termasuk sampai ke Bethlehem. Hal inilah yang membuat Yusuf memilih Nazaret dan bukan Bethlehem untuk menjadi tempat kediaman mereka. Di Nazaret, Yusuf bukan hanya mendidik Yesus, membesarkan, dan Yesus bertumbuh dalam tradisi Yahudi, tetapi Yesus juga sedang membina diri, mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas dari Allah yang lebih besar di masa mendatang. Pemirsa Nightcall GPIB yang dikasihi Tuhan, hampir 30 tahun Yesus hidup di Nazaret, membantu orang tuanya dalam mencari nafkah dengan ikut bertukar bersama Yusuf ayahnya, membuat perkakas rumah tangga dari kayu demi kebutuhan hidup keluarganya hari lepas hari. Saudaraku, tanpa disadari oleh Yusuf bahwa Allah sedang menata kehidupan keluarganya, terutama Yesus. Banyak perkara kecil dan besar yang dihadapi oleh Yesus sebagai tahapan untuk memasuki medan pelayanan atau medan misi yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nampaknya begitu juga dalam kehidupan kita. Hidup yang kita alami, hidup yang kita jalani, ada banyak hal tak terduga yang menginterupsi masuk di kehidupan kita. Sekali lagi, misalnya pandemi COVID-19 yang sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini masih merepotkan dunia ini, juga di Indonesia ini tak terkecuali mengganggu dan menginterupsi kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaikan Herodes Agung yang menginterupsi rencana keselamatan Allah, yaitu mau membunuh Yesus sejak lahir, membuat Yusuf dan keluarganya mesti menyingkir ke Mesir dan tinggal sementara waktu di sana. Begitu pula keberadaan dan kehidupan Yusuf yang ada di Mesir. Kini Raja Archelaus yang membuat Yusuf dan keluarganya yang kembali dari Mesir tidak lagi bisa hidup di kampung halamannya Bethlehem, melainkan di Nazaret. Sobat Tuhan, Herodes Agung dan Herodes Archelaus adalah bentuk-bentuk interupsi yang diizinkan Allah hadir untuk menata kehidupan Yusuf dan keluarganya, terutama untuk persiapan Yesus melaksanakan misi atau tugas Allah yang lebih utama di masa depan. Dari kacamata iman,
hal-hal yang tak terduga dalam kehidupan kita hendaknya membuat kita semakin sadar bahwa kekuatan dan kemampuan kita sendiri tidaklah cukup dalam menata kehidupan ini, bahkan penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Jadi, mari kita belajar dari perjalanan hidup Yusuf dan keluarganya yang penuh dengan pergumulan berat dan berliku. Padahal, saudaraku, mereka sedang melaksanakan tugas dari Allah. Maka adanya interupsi atau masalah-masalah yang berat hadir dalam kehidupan kita, hendaknya juga kita maknai sebagai salib yang harus kita pikul. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Nightcall GPIB yang dikasihi Tuhan, namun demikian Allah tetap mau kehidupan anak-anaknya yang taat dan setia dalam melaksanakan misinya berjalan dan berada dalam keadaan damai sejahteranya yang penuh sukacita. Itu sebabnya selalu saja ada penyertaan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, sehingga dengan baik kita merasakan indahnya kehidupan ini. Tetapi kita tahu juga kehidupan pun memberikan banyak pelajaran buat kita. Mari, saudaraku, kita terus mengarahkan orientasi hidup kita untuk memuliakan Allah, sehingga tuntunan dan penataan hidup kita oleh Allah di tahun 2021 nanti, walaupun tetap saja masih ada interupsi yang lain lagi, tuntunan dan penataan kehidupan oleh Allah itu akan menjadikan kita orang-orang yang lebih berguna bagi kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita pasti dapat melakukannya sebab kita berjalan bersama Immanuel, Allah yang berkuasa menuntun kehidupan kita. Selamat malam, shalom, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami semua, selalu saja ada interupsi, masalah-masalah dalam kehidupan kami. Namun kami diajarkan, walaupun masalah-masalah itu ada, Allah selalu berjalan bersama kami di dalam Immanuel itu. Interupsi dalam hidup kami tidak lain, Allah juga menata kehidupan kami agar lebih taat, lebih setia kepadamu. Tuhan, terima kasih kami boleh berada di akhir minggu ke-52 tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan, dengan penyertaan-Mu selalu kami dapat memasuki tahun 2021 yang adalah tahun rahmat Tuhan. Dengan keyakinan teguh kami dapat menata kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, memuliakan Allah, membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan karena pertolongan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Semua kami mau menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang berkuasa dan yang telah berinkarnasi dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom semuanya, saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di pos-pos Pelkes dan juga kepada keluarga besar saya, keluarga Lopulalan Syafei Yonas. Und noch einmal, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Gott segne euch alle. Tschüss.